Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga yang jawab salam saya segera Allah hajikan. Segera Allah undang kembali umrahnya. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang sedang dalam kesulitan semoga Allah mudahkan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati kepada semua Dewan Pengurus Masjid Al-Ittihad, begitupun para jamaah sekalian salat zuhur di legenda wisata yang insya Allah muliakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kepada semua jamaah sidang salat zuhur yang dirahmati Allah, tentunya kita alhamdulillah senantiasa bersyukur karena Ramadan ini masih bisa kita rasakan. Pada saat mungkin di tahun-tahun kemarin kita masih merasakan di antara kita masih berpuasa dengan orang tua, tapi mungkin Ramadan ini orang tua sudah tiada. Mungkin di tahun kemarin masih melaksanakan puasa bersama anak, sepupu, keponakan, adik atau kakak, tapi mungkin ada di antara mereka yang Ramadan ini sudah tidak ada. Lalu kenapa kemudian Ramadan ini masih Allah beri kesempatan kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan karena Allah ingin kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar kelak ketika tiba saat kita harus menghadap Allah, betul-betul kita sudah akan langsung digolongkan ke dalam golongan ahli surga. Amin ya Rabbal. Tidak ada yang kebetulan terjadi di atas muka bumi ini. Betul Pak? Semua terjadi atas izin ya Allah. Begitupun ketika teman-teman panitia mengabari lalu kemudian menyampaikan temanya ada tentang keutamaan istighfar dan salawat. Lalu saya berkata dalam hati, ya Allah, memang dua inilah yang selalu saya bawakan dalam setiap saya membimbing ibadah haji dan umrah. Ini yang selalu saya bawakan di dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk tidak menyampaikan banyak hal, tapi izinkan saya bercerita. Dan dari cerita-cerita ini semoga kita bisa menarik kesimpulan. Karena rasanya kalau saya ambil cerita dari apa yang langsung saya lihat, apa yang langsung saya rasakan, rasanya semoga lebih memberikan frekuensi ketimbang saya hanya menyampaikan sesuatu yang belum saya alami dan saya rasakan. Kepada para jamaah sekalian dirahmati Allah, sebelumnya juga saya atur ribuan maaf. Tidak ada niat untuk menggurui, mengajar, tapi semata-mata inilah bagian dari niatan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kisah akan dimulai dari Syawal tahun yang kemarin. Syawal tahun yang kemarin ketika saya seperti biasa mendapat penugasan untuk membimbing jamaah umrah. Dan ketika itu Bapak masanya adalah masa transisi dari masa pandemi ke masa normal. Ketika kita sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta, ada satu jamaah saya kemudian mendatangi dan bertanya, ini Ustadz Adin ya? Ini Ustadz Adin ya? Iya Pak. Ustadz kenalkan saya Pak Fulan. Iya Pak, ada apa Pak? Pak Ustadz, alhamdulillah saya bersyukur. Saya teman sekamar Ustadz nanti selama umrah di Madinah dan di Mekah. Oh begitu Pak. Dalam hati saya, semoga nanti tidak dengar kalau saya mendengkur tidurnya gitu ya Pak ya. Oh Bapak teman sekamar? Iya Ustadz teman sekamar. Ustadz saya kebetulan ada mau minta bantu. Tolong bantu, saya butuh bantuan Ustadz. Bantuan apa Pak? Ya udah nanti aja ketika sampai di Madinah. Baik Pak. Akhirnya kita sampai di Madinah. Dan pada saat itu kita salat subuh yang pertama. Dan setelah selesai salat subuh kita duduk di pelataran depan Masjid Nabawi. Dan pada saat itu langsung saya katakan kepada beliau, Pak silakan kalau mau sampaikan apa yang bisa saya bantu.
Lalu bapak itu mengatakan, Ustadz begini, masa pandemi 2 tahun yang kemarin betul-betul buat saya itu adalah masa-masa yang membuat saat ini kondisi saya dan keluarga saya terpuruk. Perusahaan saya hampir gulung tikar. Lalu kemudian ada lagi masalah pada anak-anak saya. Ada masalah lagi di beberapa klien-klien saya. Masalah ini semuanya numpuk jadi satu. Dan saya bingung harus bagaimana. Maka dari itu saya putuskan, saya umroh. Saya nggak bisa ngajak istri karena nggak cukup dana. Saya umroh sendirian, saya berharap saya bisa doa. Dan semoga doa ini bisa Allah jawab masalah saya, Allah selesaikan. Kebetulan saya sekamar sama Ustadz. Jadi saya mau minta tolong sama Ustadz Adin. Tolong bantu doakan saya juga. Tolong bimbing saya berdoa bagaimana supaya masalah saya selesai. Udah tuh Pak. Akhirnya saya bilang ke beliau, oke, Bapak betul mau saya bantu? Iya Ustadz. Siap mengikuti arahan saya? Siap Ustadz. Baik Pak, 2 arahan saya kalau urusan Bapak mau diselesaikan. Apa Ustadz? Yang pertama, Pak, lepas masker Bapak. Ustadz, ini kan masih masa transisi. Iya, saya tahu ini transisi pandemi. Tapi coba Bapak lihat, mana yang lebih banyak? Apakah lebih banyak pakai masker atau tidak pakai masker? Tidak, Ustaz. Lepas masker Bapak. Tahu kenapa alasannya Pak? Karena saat ini Bapak sedang berkunjung ke salah satu makam manusia yang paling agung di atas muka bumi. Dialah Rasulullah. Saat ini Bapak sedang datang bersilaturahim, berjumpa dengan umat muslim yang ada di belahan dunia manapun juga. Dan Rasulullah janji, Pak, ini janji Rasulullah, saya sebutkan ke Bapak. Man ahabba ayubsata lahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau dimudahkan urusan rezekinya, kesehatan juga rezeki, dan yang mau juga dipanjangkan umurnya, maka perpanjang silaturahimnya. Pak, kita ini sekarang sedang silaturahim. Kita silaturahim dengan ribuan bahkan jutaan umat muslim di dunia. Jadi Bapak harus yakin. Dengan tanpa Bapak bermasker, insya Allah rezeki Bapak tambah. Insya Allah umur Bapak akan panjang. Gimana Pak? Siap dengan persyaratan pertama? Mikir tuh Pak. Gimana Pak? Ya udah Ustaz, bismillah. Jangan terpaksa. Enggak Ustaz, bismillah. Yakin ya Pak? Yakin, dilepas masker. Dah. Baik Pak, syarat yang kedua. Dari awal hari ini kita di tanah suci Madinah, sampai nanti kita di Mekah, sampai kita kepulangan, Bapak jangan doa sedikit pun apapun. Jangan minta ke Allah agar masalah Bapak selesai. Dan jangan minta saya ikut berdoa masalah Bapak selesai. Tapi Bapak selama di Madinah ini, selama di Mekah nanti, cukup perbanyak 2 bacaan. Demi Allah saya katakan kepada si Bapak ini, Pak, selama di Madinah, di Mekah ini, perbanyak membaca istighfar dan terus perbanyak membaca sholawat. Bapak punya tasbih? Enggak bawa Ustaz. Nah kebetulan saya pegang tasbih cincin ini. Pak, silakan istighfar sebanyak-banyaknya, selawat sebanyak-banyaknya. Dan ingat Pak, yang saya katakan, Bapak jangan minta apapun ke Allah. Lah Ustadz gimana? Justru saya itu di sini mau banyak doa. Justru saya mau minta tolong ke Ustadz untuk bantu doa. Lalu gimana saya dilarang berdoa? Pak, siap tidak ikuti kata-kata saya? Iya deh, jangan terpaksa. Iya deh Ustadz. Ya udah, jadi persyaratan yang kedua, kita teman sekamar ya Pak, saya akan pantau apakah Bapak sudah istighfar, sudah seberapa banyak, selawat sudah seberapa banyak. Sudah, fokus istighfar, selawat, istighfar, selawat. Pak, izinkan saya menyampaikan alasannya. Pertama, ketika kita berdoa kepada Allah sama sekali tidak salah, bahkan harus kita berdoa kepada Allah. Seperti yang Allah katakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Itu perintah. Allah perintahkan kita untuk berdoa. Jadi tidak ada salahnya berdoa. Tapi Bapak, izinkan di sini saya menyampaikan ajakan untuk kita upgrade. Upgrade apa?
Upgrade keimanan, upgrade keislaman, upgrade keikhlasan, upgrade ihsan, upgrade keyakinan kita kepada Allah. Zikir itu terbagi dua. Yuk kita hafalkan ya. Zikir terbagi menjadi dua. Zikir yang pertama adalah zikrun bit tolab. Artinya setelah zikir dia minta. Dan yang kedua zikrun duna tolab. Setelah zikir dia tidak minta ke Allah. Saya ulangi. Yang pertama apa Pak? Zikrun bit tolab. Zikir dengan meminta. Dan yang kedua zikrun duna tolab. Zikir tanpa minta ke Allah. Dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Hanya saja yang kedua, zikrun duna tolab, zikir tanpa kemudian ditutup dengan meminta kepada Allah, ini lebih utama. Kenapa? Karena ketika dia sudah selesai memuji Allah, dia minta ampun atas semua dosa-dosanya, lalu dia puji kekasihnya Allah. Pak, gimana sih Pak kalau misalkan Bapak sedang jalan, lalu kemudian jalan Bapak bawa anak, sayang betul Bapak sama anak. Lalu kemudian Bapak ketemu teman, temannya itu sayang juga ke anak Bapak. Insya Allah Bapak senang, betul? Bapak punya istri. Lalu kemudian Bapak datang ke orang tua Bapak senang kepada istri, bangga-banggain itu istri. Bapak semakin cinta kepada orang tua. Kira-kira seperti itulah. Lalu saya bilang, Pak, saya mau upgrade Bapak ya. Jadi kita akan pakai jurus yang kedua, zikrun duna tolab. Kita zikir, minta ke Allah, tapi Bapak gak usah minta. Karena sejatinya Allah pasti tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak. Karena sejatinya Allah pasti mengerti apa yang Bapak butuhkan. Ya udah Ustaz, bismillah. Pak, ijab kabul dulu. Oke, bismillah. Dah. Bapak Ibu sekalian, dari awal sudah saya terus pantau, Pak, hari ini aman Ustaz. Besoknya lagi, hari ini aman. Begitupun ketika sedang tawaf, Pak, ingat ya, tawaf ini kita hanya zikir saja. Zikir apapun tapi perbanyak zikir, selawat, istighfar, selawat. Bapak, subhanallah apa yang terjadi? Sehari sebelum kepulangan kita kembali ke tanah air, sesuatu di luar dari yang saya duga terjadi pada si Bapak ini. Ketika saya sedang di kamar, sedang beristirahat, tiba-tiba si Bapak itu baru pulang dari Masjidil Haram, baru selesai salat duha. Lalu datang ke kamar sambil menangis. Dia peluk, Ustaz. Pak, kenapa Pak? Dia peluk Ustaz. Baru saja saya dapat telepon dari istri, Ustaz. Telepon apa Pak? Semua masalah-masalah yang saya adukan ke Ustaz, semua Allah selesaikan. Saya bengong karena dalam perkiraan saya mungkin tidak seperti itu. Perkiraan saya paling tidak Allah ringankan saja bebannya. Allah tenangkan saja hatinya. Allah damaikan hatinya. Enggak gusar, enggak panik, enggak gelisah. Tapi subhanallah si Bapak itu langsung mengatakan, masalah saya Ustaz, semua Allah selesaikan. Perusahaan yang sudah hampir diambang gulung tikar, alhamdulillah saat ini kembali dinormalkan. Anak-anak saya yang kemarin ada masalah, alhamdulillah tersadarkan. Alhamdulillah, ya Allah, saya cuma bisa katakan, semoga ini menjadi bagian dari pelajaran diri saya sendiri. Karena itu terjadi di luar dari apa yang saya sangkakan. Saya paling hanya memasang prasangka, paling tidak hatinya akan tenang, paling tidak akan damai, paling tidak akan panik dan segala macam. Subhanallah. Allah berikan yang lebih daripada yang dia minta. Oke, yuk sekarang saya minta kepada semuanya, Bapak sekalian, angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Taruh di bagian ini nih, hati kita. Taruh. Ikuti saya ya, Pak. Ikuti saya. Wahai hatiku. Duhai hatiku. Mulai hari ini dan seterusnya, insya Allah, yakinnya kita ke Allah hakul yakin. Percayanya kita ke Allah betul percaya. Tawakalnya kita ke Allah betul tawakal. Janji ya, duhai hatiku. Udah.
Itu cerita pertama, Pak. Cerita kedua, ini sudah lama sebetulnya. Ini terjadi sekitar tahun 2012. Ketika saya bawa jamaah umrah, pada saat itu ada seorang nenek usia 75 tahun asal dari Padang. Orang Padang nih. Berangkat sekeluarga, tiba-tiba di Bandara Soekarno-Hatta sebelum penerbangan mendadak emak, kami panggilnya emak. Emak ini tiba-tiba menggigil hebat dan tubuhnya kami rasakan panas. Lalu kemudian semua keluarganya panik, ada anak dan suaminya, lalu kemudian ada 2 cucunya. Semuanya panik, lalu kemudian saya tanya, "Bu, ada apa, Bu?" "Ustadz, tolong dibantu, Ustadz." "Bantu apa, Bu?" "Tolong bujuk emak." "Bujuk apa?" "Bujuk agar emak menunda umrohnya, jangan sekarang. Kondisi emak seperti itu saat menggigil. Rasanya nggak mungkin emak kita paksa berangkat hari ini. Tolong saat dibujuk." Akhirnya saya datang ke emak, lalu saya bujuk, saya rayu emak. "Mak," sambil menggigil emaknya, "emak sedang kurang sehat. Memaksakan ibadah saat kurang sehat nggak bagus, nggak baik, Mak. Nanti Mak di sana bagaimana? Ibadah nggak maksimal. Emak pulang dulu ya, emak istirahat dulu ya. Insya Allah bulan depan anak akan siap berangkatin lagi." "Apa, Pak?" kata emak. "Nggak mau." "Mak, anak emak udah janji, emak akan berangkat bulan depan." "Nggak mau." Akhirnya apa, Pak? Anaknya bilang, "Ustadz, emak saya seperti itu. Kekeh, kalau udah A, A, B, B, udah gak bisa dirubah." Dalam hati saya, kalau tahu begitu kenapa suruh saya ngerayu? Ya sudah, Bu, Pak, ya sudah. Mau bagaimana lagi? Ini emak kuat, niatnya kuat, semangatnya kuat. Hanya kondisinya yang kurang kuat. Dah, bismillah. Karena kita tinggal juga gak akan mungkin. Yuk, bismillah, kita berangkat. Sampai di dalam pesawat, kondisi emak semakin memburuk. Semakin menggigil. Kami selimuti beberapa lembar, ternyata terus emak menggigil. Tidak mungkin AC di pesawat dimatikan, betul Pak? Akhirnya apa? Begitu sampai di Madinah, lalu kemudian sekitar jam 3 pagi, segera kami urus kamar, masuk ke dalam kamar di Madinah. Begitu sampai di kamar, langsung siap-siap kami sholat subuh. Begitu selesai salam, tiba-tiba handphone berbunyi. Terdengarlah tangisan dari seorang wanita. "Ustadz, Ustadz, Ustadz pulang ke hotel, Ustadz, pulang ke hotel, Ustadz. Emak, Ustadz, emak, Ustadz." "Ibu, kenapa emak?" "Ustadz pulang ke hotel, Ustadz." Akhirnya langsung segera saya kembali ke hotel. Saya masuk ke dalam kamarnya emak dan saya temukan emak dalam kondisi terbaring seperti orang yang sedang tertidur tapi tidak sadarkan diri. Masih bernafas. Lalu saya tanya sama anaknya, "Bu, kenapa emak?" "Ustadz, tadi emak ketika mau subuh minta diantar wudhu." "Lalu, Bu?" "Tiba-tiba di kamar mandi emak teriak sambil tutup mata, 'Allahu Akbar!' dan emak terjatuh. Saya gendong, Ustadz. Dan sekarang seperti ini kondisi emak, tidak juga sadarkan diri." "Bu, coba dibacakan syahadat di telinganya. Dibacakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kebetulan jamaah yang lain datang masuk ke dalam kamar. Saya bilang, "Bapak, Ibu, ayo bantu kita baca syahadat sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kita ulang-ulang, gak ada reaksi. Tidak ada gerakan matanya, apalagi tangannya, badannya. Tetap seperti orang yang sedang tertidur. Akhirnya saya tanya, di antara jamaah yang ada di belakang, saya tanya, "Bapak, Ibu, ada yang tadi dari Masjid Nabawi bawa air zam-zam? Ini saat ada saat zam-zam, saat." Coba saya minta. Lalu kemudian saya duduk di samping kepalanya emak dan kemudian saya tuangkan zam-zam. Sebelumnya saya bacakan doa untuk minum air zam-zam. Gimana Pak doanya? "Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan maqbulan wa shifaan min kulli da'in wa saqam." Baca doa lalu kemudian air saya tuangkan ke tangan. Lalu saya kucurkan ke mulutnya emak. Dan subhanallah yang terjadi ketika air itu sudah mulai masuk ke kerongkongannya. Terlihatlah emak menghela nafas yang panjang. Dan emak pergi meninggal untuk selama-lamanya. Dalam kurun waktu yang tidak sampai, kalau saya hitung tidak sampai 5 detik,
emak pergi meninggal dunia tanpa merasakan yang namanya sakaratul maut. Bapak, kita sama-sama ingat ya, apa kata Rasulullah? Sakaratul maut itu rasanya seperti tubuh yang sedang dikuliti. Kita ada sedikit kulit yang terkelupas, kita cabut, perihnya bukan main. Ini sekujur badan dari ujung kaki sampai ke kepala, semua ditarik. Gimana rasanya? Tapi orang-orang yang wafat dalam husnul khawatimah seperti itu. Sakaratul mautnya enak. Sakaratul mautnya adem, tenang. Gak ada rasa sakit, gak ada teriakan. Apalagi sampai mata yang melotot. Akhirnya emak meninggal, semuanya anak-anaknya menangis. Apa yang terjadi Bapak, Ibu? Yang terjadi ketika emak sudah mulai meninggal dunia. Lalu kemudian sebelum kami tutup dengan selimut. Dan yang terjadi keajaiban pertama. Ini keajaiban pertama. Sebelum nanti akan saya ceritakan keajaiban kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Keajaiban pertama, sebelum selimut itu kemudian saya tutup. Tiba-tiba mulutnya emak tersenyum. Cantik sekali. Ya Allah. Saya tunda, enggak saya tutup dulu. Saya bilang kepada jemaah yang ada, Bapak, Ibu, siapa yang mau melihat keajaiban ini? Coba lihat. Ketika melihat semuanya menangis, ya Allah emak, saya mau mati seperti emak, ya Allah, ya Allah. Senang melihat emak, senyum cantik bukan main. Akhirnya sudah langsung kita tutup, kita urus perizinan, pemakaman di kepolisian, di kehakiman, di Masjid Nabawi, di pemakaman Baki, semua kita urus. Akhirnya kami mendapatkan izin untuk emak dimandikan selepas sholat zuhur. Nah, ketika zuhur emak dibawa ke rumah sakit, itu kalau Bapak yang pernah ke Madinah, rumah sakit pemandian mayit itu lokasinya tepat di hadapan imam. Jadi di hadapan tempat imam, di seberang sana itu ada rumah sakit yang biasa dipakai untuk memandikan mayit. Nah, masuk ke rumah sakit, masuk ke kamar, memandikan mayit, dimandikan. Kami menunggu di luar. Apa yang terjadi Bapak? Di tengah petugas rumah sakit memandikan orang Saudi. Orang Saudi di tengah memandikan, tiba-tiba mereka keluar. Lalu mereka bertanya, Man Amirul Firqah? Man Amirul Firqah? Siapa pimpinan rombongan? Saya jawab, Ana ya Sayyid. Saya pimpinan rombongan. Lalu dia tanya, Kam umraha? Berapa umurnya? Saya katakan, Wahya khamsa wa sab'ina sanah. Dia umurnya 75 tahun. Apa yang dia katakan? Pak, orang Saudi, Mekah, Madinah itu biasa. Kalau mau ngomong, ingin meyakinkan seseorang bahwa omongannya benar, dia akan melakukan dua hal. Pertama, tangannya begini. Dan yang kedua, akan bilang, Wallahi. Nah itu orang Saudi kayak gitu tuh. Jadi mau meyakinkan bahwa yang saya bilang ini benar. Apa dia katakan? Wallahi. Indama lamastu jildah lam almas ila kajil di thalathina sanah. Demi Allah, ketika saya sedang membasuh tubuhnya, saya seperti sedang membasuh tubuh orang yang usianya 30 tahun. Pak, apa bedanya kulit orang 30 tahun dengan 75 tahun? Yang 30 tahun masih mulus, yang 75 sudah keriput, hanya kulit yang membungkus tulang. Saya katakan, ya Allah, Ma, indah sekali, Ma. Ada apa ini? Kenapa sampai keajaiban yang kedua ini terjadi pada emak? Sudah tuh Pak, langsung dilanjutkan kembali. Ushkurullah, kata si petugas itu, bersyukurlah kepada Allah. Ya, kami bersyukur kepada Allah. Lanjut dimandikan. Setelah selesai dimandikan, lalu kemudian sudah dibawa keluar untuk segera dikafankan. Bapak, kami mengikuti kereta itu di belakang. Tiba-tiba belum jauh langkah kami, masuklah 2 OB untuk membersihkan tempat pemandian mayit. Baru 2 OB ini masuk ke dalam ruangan pemandian mayit. Tiba-tiba di ruangan yang menggema kecil itu terdengar suara teriakan dari 2 OB ini. Allahu ya Rabb, Allahu ya Rabbana, Allah anta Rabbuna, subhanaka ya Rabb, inna zalamna. Teriak. Suara menggema itu memanggil orang-orang yang ada di sekitar, termasuk kami yang sudah jalan. Kami jadi balik lagi. Tanya, Syekh Habib, ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak? Bapak, apa yang dikatakan oleh OB ini? OB ini cuma memberikan isyarat. Syumma, syumma. Syumma itu artinya coba cium. Cium. Subhanallah Bapak. Ruangan pemandian mayitnya emak itu memunculkan keharuman yang harumnya belum pernah ditemukan oleh si petugas OB tadi.
harum yang amat sangat harum, termasuk saya yang ada di situ pun saya merasa keharuman ini baru pertama kali saya menciumnya. Lalu kemudian ketika sudah selesai, datanglah kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit dipanggil. Lalu kemudian apa kata si kepala rumah sakit? Bapak, Ibu, kepala rumah sakit itu mengatakan, fa innal mayit la yugsal bimiyahina. Si mayit ini enggak dimandikan dengan air yang ada di tempat kita ini. Fa innaha tugsal bimiyahil jannah. Sesungguhnya dia sudah dimandikan dengan air dari surga. Air apa Pak? Air surga. Telaga Kautsar. Ya Allah, jika memang benar, maka alangkah beruntungnya emak seperti itu. Sudah tuh Pak. Kami langsung 3 sudah kami temukan, kami langsung balik dan emak segera dikafankan. Dibawa Bapak yang sudah umroh, tempat penyimpanan mayit sebelum dimakamkan itu di mana Pak? Bir Ali. Jadi kalau Bapak biasa ambil mikot di Bir Ali, nah di bagian pojok dari Masjid Bir Ali itu, Ustaz, di situ ada tempat, rumah, ruangan, itulah tempat disimpannya mayit-mayit yang akan siap disolatkan di Masjid Nabawi. Ditaruh emak di sana, kami berjaga bergantian karena emak baru dapat izin disolatkan gaibnya, disolatkan mayitnya itu besok subuh. Jadi meninggal subuh, kemudian disolatkan subuh. Ya sudah, kami tunggu di sana. Bapak, keajaiban yang keempat terjadi. Ketika kemudian kami sudah selesai sholat subuh, ternyata langsung kami diajak ke tempat di mana mayit itu ada, biasa dalam satu ruangan di depan tempat imam biasanya. Kami keluarga dengan jamaah dianggap keluarga masuk ke dalam dan ternyata subhanallah yang pada saat itu meninggal hanya emak saja. Artinya ribuan bahkan jutaan orang yang ada di Masjid Nabawi yang mereka mensolatkan mayit hanya menghususkan solatnya untuk emak saja. Ya Allah, mak, indah sekali mak. Disolatkan oleh jutaan orang yang ada di Madinah dan itu pun disaksikan oleh baginda Rasulullah. Selesai disolatkan, habis selesai kami salam. Kami terkaget karena tiba-tiba dari belakang banyak orang berlarian, berhamburan, berebut untuk mengangkat tandunya emak. Kami kaget, nggak siap-siap, sudah langsung diangkat dan langsung sesegera itu juga mereka segera membawa emak untuk menuju ke pemakaman baki. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Inilah yang mau saya sampaikan penghujung dari wafatnya emak. Ketika orang sudah mulai pemegang tandu, pada saat itu Pak di Indonesia kita biasanya orang jalan bawa tandu, tapi emak enggak tuh. Pada saat itu yang kami saksikan adalah bukan emak yang kemudian orang jalan bawa tandu, tapi sudah ada begitu banyak orang berbaris dan memakai baju yang gamis yang putih dan tandunya emak berpindah dari satu tangan berpindah ke tangan-tangan yang lain dengan cepat sekali. Estafet. Saya bilang ya Allah, ini pun baru pertama kali saya melihat. Sampai di pemakaman baki dimakamkan Bapak Ibu dan kebingungan saya terjawab. Oleh siapa? Seorang askar. Bapak tahu askar ya? Askar biasa polisi yang ada di Arab itu. Ketika kami sudah selesai pemakaman, kami keluar, tiba-tiba seorang askar langsung menghampiri dan dia berkata, "Inta min ahlil maitah?" Kamu dari keluarga si mayit? Ayo Syekh. Apa yang dia katakan? Aku ya. Sakantu bil Madinah khamsan wa 20 sanah. Aku tinggal di Madinah ini selama 25 tahun. Walam ara ka hadzal masal, dan aku belum pernah melihat kejadian seperti tadi. Kejadian apa? Apa yang dia katakan? Kana rijal yatajahuna ba'dhum ba'dha wa yarfa'una al-maitah. Lam ara ma ra'aitu hadzal masal min qabl. Aku enggak pernah melihat ada begitu banyak orang berbaris memakai baju putih-putih lalu memindahkan itu mayit dari satu tangan ke tangan-tangan yang lain. Aku belum pernah melihatnya selama 25 tahun. Bapak, pertanyaannya sekarang, andaikan dia yang sudah bertugas 25 tahun belum pernah melihat kejadian itu. Pertanyaan sekarang adalah, lalu siapakah orang-orang yang berbaris begitu banyak? Saya memutuskan, saya harus tanya kepada anaknya apa amalan si emak. Pulang ke hotel, lalu kemudian saya tenangkan anaknya,
Saya tenangkan juga suaminya, cucu-cucunya sudah ikhlas ya. Tadi sudah melihatkan emak senyum, udah lihat kan tadi di rumah sakit wewangian yang katanya belum pernah tercium sebelumnya. Tadi sudah melihatkan bagaimana emak disolatkan, sudah emak udah bahagia. Tapi sekarang coba saya mau dapat cerita apa amalan emak di semasa hidupnya. Pak, nih sejak 2012 saya berazam, saya berniat, saya akan amalkan amalannya emak. Apa Pak? Anak yang mengatakan, Ustadz, emak itu sama aja seperti kita nggak ada bedanya, sama. Sholatnya biasa, kadang suka pengajian ibu-ibu ya biasa, nggak ada yang beda. Tapi Ustadz, sepertinya ada satu hal yang beda, membedakan emak dengan kita-kita. Apa itu Bu? Ustadz, dari kecil saya ditimang-timang, sampai cucunya ketika ditimang, dimanapun kaki emak berjalan, dimanapun emak duduk, dimanapun emak sedang melakukan segala macam hal, mulutnya itu emak nggak pernah diam. Ustaz tahu emak baca apa? Sholawat. Saya jarang sekali menemukan mulutnya emak itu diam, bahkan kami sering menemukan ngigaunya emak itu sambil salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ngigaunya aja sampai bersalawat. Lalu kemudian Pak, begitu dapat kabar itu langsung saya katakan, Bu, kalau memang itu yang ibu rasakan, saya setuju, saya sepakat. Kenapa? Karena bisa jadi emak yang begitu cinta sama Rasulullah terus mengumandangkan salawat kepada Rasulullah. Bisa jadi sekarang ketika emak sudah tiba di Madinah, Rasulullah ingin membalaskan cintanya kepada emak. Bisa jadi Rasulullah minta kepada Allah agar emak diwafatkan di Madinah. Agar apa? Agar Rasulullah bisa sering-sering datang mengunjungi itu emak. Emak sudah menjumpai sang kekasih hati. Emak sudah berada dekat dengan sang kekasih hati Rasulullah. Jadi sudah gak usah lagi bersedih atas meninggalnya emak. Emak sudah bahagia berjumpa dengan kekasih hati. Bapak masih ingat bagaimana kejadian manakala Rasulullah menaiki mimbarnya. Lalu di tengah anak tangga beliau tiba-tiba belum sampai di atas. Beliau terduduk, gak kuat lagi melangkah ke atas. Beliau kemudian tertunduk. Ketika mengangkat wajahnya, terlihat matanya berkaca-kaca. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, lima hazinta ya Rasulullah, kenapa kau sedih ya Rasulullah? Dikatakan oleh beliau, saat ini aku sedang merindukan saudaraku. Mereka begitu dimuliakan oleh Allah dan aku sangat rindu dengan mereka. Ditanya, apakah kami sahabatmu? Bukan. Apakah para malaikat yang kau rindukan? Bukan. Apakah para nabi dan rasul? Bukan. Ditanya, lalu siapa ya Rasulullah? Bapak Ibu, ketika ditanya, dipaksa untuk menyebutkan siapa ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Reaksi Rasulullah luar biasa. Beliau kemudian tundukkan pandangannya kembali. Dan pada saat itu terlihatlah bagaimana tangisan hebat menahan kerinduan. Bagaimana kedua pundaknya turun naik tangisan yang begitu hebat. Terasa begitu berat untuk menyebutkan siapa yang sedang dirindukan oleh beliau. Lalu ketika beliau angkat kembali wajahnya, terlihatlah bagaimana janggutnya basah dengan air mata. Dan seketika itu juga semua sahabat juga ikut menangis. Dan pada saat itu Rasulullah sambil memegang dadanya, Rasulullah katakan, wahai sahabatku sekalian, saat ini aku sedang merindukan saudaraku yang mereka begitu mulia di sisi Allah. Dan aku begitu rindu cinta pada mereka. Mereka adalah umat-umatku yang hidup jauh setelah aku wafat. Mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tidak pernah duduk bersama denganku. Mereka tidak pernah mendengar ucapan-ucapanku. Tapi mereka tetap mengikuti sunnahku. Dan mereka tetap mencintai aku. Saksikan wahai sahabatku sekalian. Pada saatnya nanti aku akan balaskan cinta-cinta mereka. Dengan aku akan raih tangan mereka. Masuk ke dalam surganya Allah bersama. Bapak, yuk mari bersama-sama hilangkan keraguan. Hilangkan keraguan.
Yakinkan hati kita untuk tidak pernah putuskan hidup ini dari yang namanya istighfar dan selawat. Ada satu hal Pak, ada satu hal yang ini harus saya perbaiki, harus saya sampaikan. Pak, di luar sana ada kejadian-kejadian, semoga tidak terjadi pada keluarga kita. Ada orang ketika melihat rumah yang mewah bagus, lalu kemudian dia berkata, saya solawatin ini rumah, semoga saya bisa beli ini rumah. Pernah Pak menemukan yang begitu? Ada yang melihat mobil yang mewah, mobil yang bagus, lalu dia berkata, saya akan solawatin ini mobil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Supaya apa? Supaya saya bisa kebeli ini mobil. Pernah Pak? Pertanyaannya Pak, saya mau tanya, ketika ada mobil yang bagus, lalu kemudian kita mau punya mobil itu, kita selawatin mobil itu. Pertanyaannya, apakah kita akan dapat mobil itu? Halo, ini ada orangnya tidak? Kok kayak lagi puasa semua ya Pak ya? Lemas ya? Pak, ketika ada mobil kita selawatin itu mobil, Pak, insya Allah kita dapat itu mobil. Tapi kita akan kehilangan nilai balasan yang lebih besar, yaitu cintanya Rasulullah. Karena kita berselawat hanya untuk mendapatkan mobil. Kalau ada orang berselawat untuk mendapatkan rumah yang mewah, insya Allah dapat itu rumahnya. Tapi dia akan kehilangan cintanya Rasulullah karena salawatnya diperuntukkan untuk rumah yang mewah. Maka yuk mari kepada semua jamaah sekalian dirahmati Allah, kita luruskan niat. Pertama, istighfar, kita luruskan niat bahwa kita mengakui tidak hanya dalam hitungan hari, bahkan jam, bahkan menit, tidak putus-putusnya kita berbuat dosa. Lalu kemudian kenapa kita berhenti untuk memohon ampun kepada Allah di saat setiap menit kita melakukan dosa. Dan yang kedua, luruskan niat untuk berselawat. Kenapa? Karena ketika kita mencintai Rasulullah, Pak, sebagai penutup ya Pak, sebagai penutup, sebelum nanti kita doa sama-sama, terjadi pada saat Isra dan Mi'raj. Pada saat Isra dan Mi'raj ketika Rasulullah sudah menerima perintah salat, Rasulullah turun kembali ke bumi. Langit ke-7, ke-6, ke-5, 4, 3, 2, 1. Di langit yang ke-1 Allah berkata, ya Muhammad, qif. Muhammad berhenti. Nabi Muhammad berhenti. Ketika berhenti kemudian Allah bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, liman kana mulkus samawati wal ard. Muhammad, kepunyaan siapakah kerajaan langit dan bumi? Apa kata Rasulullah? Laka ya Rabb, kepunyaanmu wahai Tuhanku. Ditanya yang kedua, ya Muhammad, waliman kana nafsuka. Muhammad, dirimu punya siapa? Ditanya kembali, dijawab kembali, laka ya Rabb, kepunyaanmu wahai Tuhanku. Pertanyaan yang ketiga yang tak mampu dijawab oleh Rasulullah. Apa kata Allah? Ya Muhammad, waliman ana. Muhammad, lalu aku punya siapa? Aku milik siapa? Rasulullah tak mampu menjawab. Akhirnya Allah yang menjawab sendiri dengan berkata, ya Muhammad, ana liman shalla alaika. Wahai Muhammad, aku adalah milik siapapun yang berselawat kepadamu. Jadi Pak, kesimpulannya, ketika kita berselawat kepada Rasulullah, maka pada saat itu Allah yang berikrar bahwa aku menjadi miliknya. Mari bersama-sama kita berselawat kepada baginda tercinta Rasulullah. Kita awali dengan istighfar terlebih dahulu. Kita bermohon ampunan kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dosa yang kecil apalagi yang besar. Yang tidak disengaja apalagi yang kita sengaja. Astaghfirullahaladzim. 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 Sekali lagi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma Rabbana ya Rahman ya Rahim. Allahu ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Duhai Allah yang Maha Menatap lagi Maha Mendengar. Engkau yang Maha mengabulkan setiap doa yang kami panjatkan. Allah, kami bermohon kepadamu ya Rabb, ampunan atas semua dosa-dosa kami. Amin. Begitu banyak dosa-dosa kesalahan yang kami lakukan di sepanjang hidup kami. Allah, ampuni tumpukan dosa yang menjadi sebab kedamaian pergi meninggalkan rumah tangga kami. Amin. Ampuni tumpukan dosa yang menjadi sebab begitu banyak doa-doa yang sudah lama kami panjatkan dan belum juga Engkau kabulkan. Amin. Ampuni tumpukan dosa yang menjadi sebab anak-anak keturunan kami jauh dari taat padamu, jauh dari taat pada perintah kami selaku orang tua. Allah, hancurkanlah tembok dosa yang menjadi sebab masalah terus datang silih berganti dan tidak kunjung henti. Amin. Allah, kami juga bermohon kepadamu dengan sangat ya Rabb. Kami bermohon ampuni juga dosa kedua orang tua kami. Amin. Inilah wajah ayahanda kami. Amin. Inilah wajah ibunda kami. Amin. Allah, kedua malaikat inilah yang sudah begitu hebat mendidik membesarkan kami. Bagi orang tua kami yang masih ada, kami mohon kepadamu dengan sangat ya Rabb, sehatkan orang tua kami. Amin. Kuatkan orang tua kami. Amin. Panjangkan umur taat ibadah orang tua kami. Amin. Izinkan kami bahagiakan orang tua sebelum ajal memisahkan kami. Amin. Bagi orang tua kami yang sudah tiada, kami mohon kepadamu dengan sangat ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, bebaskan mereka dari siksa kuburnya. Amin. Ampuni dosa-dosanya. Amin. Lapangkan kuburnya. Amin. Bebaskan mereka dari panasnya api neraka-Mu, Rabb. Kami saksi betapa hebatnya orang tua telah mendidik membesarkan kami. Amin. Allahumma Rabbana ya Rahman ya Rahim. Rabb, kami mohon kepadamu dengan sangat ya Rabb, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik di sepanjang hidup kami. Amin. Karena kami tidak tahu lagi ya Rabb, apakah kami masih akan berjumpa kembali dengan Ramadan tahun selanjutnya. Amin. Allah, kami bermohon kepadamu dengan sangat ya Rabb, senantiasa Engkau tambahkan semangat ibadah kami. Amin. Senantiasa Engkau tambahkan semangat ibadah kami. Amin. Semangat baca Quran kami. Amin. Semangat zikir kami. Amin. Semangat keyakinan kami kepadamu ya Rabb. Amin. Allahumma Rabbana ya Rahman ya Rahim. Rabb, ketika nanti kan tiba saat Ramadan berakhir meninggalkan kami, kami ingin di saat itu ya Rabb, Engkau jadikan diri kami diri yang bersih, suci kembali. Amin. Seperti bayi yang terlahir tanpa noda dan dosa. Amin. Allahumma Rabbana ya Rahman ya Rahim. Rabb, kami mohon kepadamu dengan sangat, jadikan kami hamba-hambamu yang kaya. Kaya dengan iman. Amin. Kaya dengan Islam. Amin. Kaya dengan zakat. Amin. Kaya dengan sedekah. Amin. Kaya dengan manfaat. Amin. Kaya dengan bekal yang kelak akan kami bawa datang menghadapmu Rabb. Rabb, kami mohon kepadamu dengan sangat, bukakan selalu pintu-pintu kemudahan dari segala urusan kami, urusan dunia dan juga kelak urusan akhirat kami. Amin. Allah, ketika nanti akan tiba saat ajal menjemput kami, ketika nanti akan tiba waktu Engkau akan wafatkan kami, ketika akan tiba saat kedua mata terpejam selamanya, tubuh terbungkus kafan selamanya, di saat itu kami mohon kepadamu dengan sangat ya Rabb, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Amin.
Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Amin. Wafatkan kami di hari yang baik, Amin. di waktu yang baik, di tempat yang baik, dalam kesempatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Amin. Allah, sampaikan salam rindu kami pada Rasulullah. Sampaikan kami sayang padanya, kami rindu padanya. Kami berharap kelak nanti ya Rabb, Engkau jumpakan kami dengannya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Biyadikal khair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Apa yang dapat saya sampaikan, semua yang baik datang dari Allah Sang Maha Baik, Sang Maha Sempurna, Sang Maha dari segala maha. Semua kesalahan, keburukan dari diri saya sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, kebodohan. Pada akhirnya saya aturkan ribuan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.